Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 13 mata kuliah ekonomi akan membahas materi bab 8 yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah materi yang akan kami sampaikan. Konsep pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa pengertian tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah. Yang kedua, proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Yang ketiga, mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional. Gross Domestic Product atau GDP menjadi indikator untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara. GDP mempresentasikan ukuran ekonomi suatu negara, seberapa besar ekonomi negara tersebut dalam hal aktivitas ekonomi dalam menghasilkan barang dan jasa, tetapi bukan merupakan indikator yang tepat untuk kesejahteraan karena bukan berarti ukuran ekonomi yang besar mengakibatkan secara rata-rata masyarakat sejahtera. Gross Domestic Product per kapita atau nilai berpendapatan nasional per populasi lebih baik menjadi indikator kesejahteraan. Karena hipotesisnya menentukan secara rata-rata orang mendapatkan standar penghidupan, kesejahteraan itu sebenarnya multidimensional, bukan hanya uang dan keuntungan saja. Perbandingan GDP nominal dengan GDP real. GDP nominal mengukur nilai output pada periode tertentu berdasarkan harga pasar atau harga yang berlaku pada periode itu. GDP nominal akan berubah ketika kuantitas, harga, atau kombinasi keduanya berubah. Sedangkan GDP real mengukur nilai output dari satu periode tertentu berdasarkan harga dasar atau harga konstan, mengukur GDP secara tahunan. Hal ini disebabkan karena data yang dihasilkan diklaim lebih akurat menggambarkan bagaimana perekonomian sebuah negara sebenarnya. Nah, sekarang perbandingan antara GDP aktual dengan GDP potensial. GDP aktual adalah GDP yang terjadi secara real diukur berdasarkan harga berlaku dan kuantitas output barang dan jasa pada periode tertentu. Misal GDP di Indonesia tahun 2020 triwulan ketiga turun 3,49% karena ada pandemi menjadi sekian triliun rupiah. Kemudian pengertian GDP potensial adalah GDP yang dihasilkan pada saat kerja penuh atau full employment dan diukur berdasarkan level alamiah perekonomian dalam jangka panjang. Kondisi ideal yang dicapai menggunakan asumsi full employment. Pendekatan GDP. GDP didapatkan dari penjumlahan setiap nilai tambah yang diperoleh dari seluruh unit usaha di dalam suatu negara. Bisa juga berasal dari hasil akhir dari jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua unit perekonomian. Secara umum, dalam pendekatan ini, GDP adalah total dari balas jasa yang diperoleh dari elemen-elemen produksi yang turut andil dalam proses produksi di dalam sebuah negara pada kurun waktu tertentu. Pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran merupakan besaran nilai produk barang dan jasa output yang dihasilkan di dalam wilayah domestik untuk digunakan sebagai konsumsi akhir oleh rumah tangga, pemerintah ditambah dengan investasi, pembentukan modal tetap bruto dan perubahan inventor, serta ekspor neto, ekspor dikurang impor. Pendekatan penerimaan. Pendekatan penerimaan merupakan jenis pendekatan penerimaan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan penerimaan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Demikian pembahasan materi bab 8 dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.